Bangun pemuda Indonesia. Halo para warga, ngobrol-ngobrol seputar sejarah. Nah, kali ini kita mau membahas seputar kemerdekaan nih, ya kan? Kemerdekaan mumpung mau 17 Agustus bersama narasumber kita, Bapak Duta. Merdeka. Merdeka begini. Merdeka ini ada filosofinya. Ada filosofinya tuh, Bu. Ya, kan? jadi itu adalah Bung Karno ada filosofi bahwa mengucapkan merdeka harus 5. Jadi 5 itu menandakan 5 sila dan teriak merdeka. Gitu. Jadi begini ya. Ya, dan di Kalau atas nempel kepala. di kuping, cek sound. Kalau di masjid, ajan nih. Iya. Merdeka gitu. Ya, 5 jari. 5 jari menandakan 5 sila. Betul, 5 sila. Jadi filosofinya seperti itu tuh, kalau merdeka gitu. Pada eranya tuh 5 seperti itu. Mau tanya dong, Apa tuh? itu dari kapan tuh kayak begitu? Dari kapan tuh, Bang? Itu sudah ada sebelumnya di masa perjuangan, tapi Bung Karno itu menetapkan di 1 September 1945 setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka. Ini ngomong-ngomong seputar kemerdekaan nih, pasti kan banyak tuh ya, Bung ya. Runtutan peristiwanya, terus abis itu kejadian-kejadian apa aja. Mungkin kalau dibahas di buku sejarah, mungkin para pelajar-pelajar itu cuma kayak garis besarnya aja lah, gitu kan. Ada nggak sih kayak misalkan fakta-fakta unik di balik itu, dari mulai mungkin peristiwa pengeboman gitu ya, nah sampai dengan merdeka gitu, tulis proklamasi apa, mungkin ada nggak tuh cerita-ceritanya gitu, misalkan boleh nggak Bung Duta di Siap. Boleh Bung. Jadi yang menarik di sini kita adalah sharing tentang sejarah. Nah, ini dimulai dari pada saat dibomnya Hiroshima Nagasaki waktu itu, dan para golongan pemuda waktu itu di Menteng 31 itu adalah kos-kosan, Bung. kos-kosan. Waduh, kos-kosan Bayangin nih. ya, dulu Kos-kosan, pemuda coy. zaman itu berpikir tentang kemerdekaan sudah di kos-kosan. Nah, Coba coba anak ini, Bu. zaman sekarang di Kos-kosan kos-kosan ngapain? ngapain? Itu. Pasti main. Iya, Nah, benar. itu tuh main PUBG-nya. Jadi ada tokoh pemuda di Menteng 31 karena dia tidak mau Indonesia rapat PPKI waktu itu adalah buatan Jepang. Makanya waktu itu pemuda Indonesia dari Menteng 31 tokohnya Wikana itu mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Kalau pernah dengar ada peristiwa Rengas Dengklok, mereka diamankan di safe house itu di rumah Chow Si Kyong. Chow Si Kyong itu siapa tuh? Itu kayaknya adalah namanya saudagar bukan nama Tionghoa pribumi di itu. Rengas Dengklok. Oh, Jadi bayangkan saudagar. teman-teman, jadi kemerdekaan ini bukan dari golongan mana saja. Ada bantuan dari teman-teman kita dari golongan Tionghoa. Pada saat itu di sisi Sungai Citarum, tepat di Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung Hatta diamankan dari golongan pemuda dari Menteng 31 di Rengas Dengklok, agar supaya segera mengumumkan proklamasi. Mereka mendesak tuh ya, ayo Ya, nih mumpung betul dibom sekali. nih. Ya, benar. Jadi supaya pada saat itu golongan muda tuh ya mau supaya lekas-lekas merdeka. Betul. Iya. Makanya diamankan di rumah Chow Si Kyong tersebut di Rengas Dengklok. Terus setelah peristiwa Rengas Dengklok tuh, kalau saya dulu belajar kan itu kan dari golongan muda yang menculik ya. Nah, dari golongan tua ini Mungkin bahasa lebih enaknya mengamankan ya, karena Mengamankan kalau menculik ya. kayak lebih ekstrim banget. benar lebih ekstrim Iya. banget ya. Mengamankan, ya ilah, asik bahasanya. Terus dari golongan tua nih apa nih tindakan yang diambil tuh apa? Karena kan setahu saya dulu kok tiba-tiba diamankan di sono nih, ada Betul, apa nih? Dan golongan iya. tuanya ngapain nih? Ya, ada namanya tokoh bernama Ahmad Sumbardjo. Ahmad Subarjo. Ya, dia adalah tokoh Ahmad Sumbardjo yang menengahi antara pemuda dan Bung Karno dan Bung Hatta. Oke. Jadi oleh karena itu, karena waktu itu 16 Agustus 45 pagi mereka langsung diamankan. 16 Agustus sore atas perundingan dari Ahmad Sumbardjo mereka dibawa pulang. Balik ke Jakarta. Nah, di Jakarta mereka ditempatkan di safe house
di rumah Laksamana Maeda. Laksamana ini menarik, ini salah satu perwira Angkatan Laut Jepang yang notabene waktu itu adalah Islam penjajah. Tapi ada salah satu Laksamana dia malah pro kepada Indonesia. Oh, dia mendukung ya Betul. untuk pergerakan Indonesia supaya lekas merdeka. Betul sekali. Iya. Ya, jadi pada saat itu mungkin tidak ada yang tahu. 17 Agustus 45 itu waktunya adalah bulan puasa. Oh, Ramadan. Betul. 9 Ramadan kalau nggak salah 1366 waktu itu. Jadi puasa dong. yang menarik di rumah Laksamana Maeda, Bung Karno, Bung Hatta dan Ahmad Sumarjo waktu itu pada saat menjelang Imsak setelah merumuskan naskah proklamasi dan diketik oleh Sayyidatu Meli, mereka kelaparan karena waktu itu udah mau menjelang Imsak. Mau imsak coy, sahur coy. Iya, sahur waktu itu. Nah, sahurnya pakai apa tuh? Nah, itu biasa sih kalau untuk sahur ini Bung Karno itu kesukaan favoritnya adalah nasi goreng dan sate ayam. Nasi goreng sate ayam. Itu yang menyediakan. Nah, jadi pada saat itu karena saking kelaparannya dan ada buku di sekitar proklamasi, jadi dari mereka perjalanan dari Kasdengklok sampai ke Jakarta mereka pada belum makan. Kelaparan waktu itu pas saat Imsak, pada saat posisinya sahur bulan Ramadan, dibikinlah oleh pembantu dari Laksamana Maeda dibuatkan nasi goreng, ikan sarden, telur dan roti pada saat itu. Nasi goreng Jepang. Untuk 3 orang. Saya rasa sih itu luar biasa Bung Karno makan nasi goreng Jepang. Jadi nggak mungkin banyak orang yang belum tahu waktu itu bulan puasa dan Bung Karno makan nasi goreng di rumah Jadi Laksamana waktu Maeda. itu ternyata tuh lagi bulan Ramadan, Yes, puasa. Bung Karno dan rekan-rekan makan nasi goreng. Yeah, Ternyata betul. tuh fakta uniknya di situ tuh ya teman-teman ya dan betul para sekali. warga sekalian. Nah terus oke, udah nih, udah ditulis perumusan proklamasi, udah ada, paginya kan langsung dibacain tuh. Bung. Yes, Bener kan tuh? betul. Nah itu tuh sebenarnya itu kayak misalkan kalau boleh tahu tuh itu tuh tiangnya tuh besi kah atau apakah pada Nah. saat itu kan benar-benar kondisinya tuh dadakan tuh. Betul. Persiapannya bagaimana itu? Betul, dadakan tapi bukan kayak tahu. Bukan kita Ya, jadi yang menarik waktu itu karena kondisinya Indonesia kita tahu pada saat waktu 1945, tapi golongan pemuda dan di situ tidak kehilangan akal. Jadi yang digunakan adalah bambu. Ya, jadi memang sudah ada satu tiang dan ada satu bambu itu yang diambil dari rumah dari sekitaran Bung Karno, Pengangsaan Timur 56 yang sekarang menjadi adalah Tugu Proklamasi. Iya, betul. Ya, yang menarik bendera juga waktu itu yang di pada saat proklamasi 1945 jam 10 pagi dikumandangkan itu bendera adalah bendera dari kain spray. Oh, kain spray. Dan diambil dari kain spray Ibu Fatmawati dan kain penjual soto ini ada di namanya dari Lukas Sutardio, pelaku sejarah. Kita bisa baca nanti itu diambil dari penjual soto di daerah Manggarai. Jual soto coy. Itu warna merahnya mungkin pas lagi pagi-pagi, warna merahnya dari mana gitu kan? Kang soto tuh gitu kan. Iya. Kang soto tuh bayarin dah gitu Di kali ya. tengah keterangan itu tapi masih ada seorang pemuda yang bersinar keterangan penjual soto yang mau memberikan kainnya untuk diberikan. Oke. Mungkin waktu itu kalau memang tidak ada mungkin halnya bisa berbeda. Iya, Ditunda iya, mungkin bener, bukan bener. 17 Agustus. Bener. Mungkin kalau nggak ada Kang Soto beli apa Kang Iya, bubur kali. betul. Iya. Iya. Sip. Jadi dan yang menarik juga rekaman kemudian yang Bung Karno yang mungkin Bung pernah dengar Iya. di YouTube, Di YouTube. di Monumen Nasional. Yang sering diputar-putar itu ya. Ternyata bukan rekaman asli pada tahun 17 Agustus 1945. Berarti nggak langsung pada saat itu. Ya, karena dengan Oke. kondisi waktu itu ya seperti sekarang teknologi ya baru ada baru bisa dipublikasikan itu pada tahun 1959. Oke, jadi oleh Yusuf Radiranto pendiri yang memberikan masukan kepada Bung Karno bahwa hal ini harus Dokumentasikan. Akhirnya dibuat rekaman ulang itu 1951. Nah, rekaman itu yang didengarkan sekarang rekaman yang Sering itu, diputar tuh nah, ya. itu rekaman tahun 1951. Oh.
tadi kita udah bahas tuh perihal, oh ternyata itu lagi bulan Ramadan ya kan, lagi bulan puasa. Terus kemudian rekaman yang sering kita dengar itu, rekaman suara itu ternyata tuh di take-nya itu bukan ketika langsung di hari dibacakannya proklamasi. Nah terus ada fakta menarik apalagi nih Bung Duta, misalkan kayak foto iya, siap. foto itu gimana tuh, ada fakta unik nggak tuh foto tuh, perihal foto tuh? Iya, ada namanya dulu 1714 dengan segala kurangan, bagaimana seorang yang menurut bersaudara, Iya. ya, yang mendokumentasikan pada saat proklamasi hari kemerdekaan itu. Oke. Nah, sempat Mendur, ada dua bersaudara, Frans Mendur dan saudaranya, sempat setelah kejadian itu mereka dicari-cari oleh pihak Jepang. Alhamdulillah, yang satu lagi mereka sampai menguburnya di kantor harian Asia Raya. Waduh. Akhirnya- Dikubur tuh. Dikubur. Itu foto tuh dikubur Iya, benar, dikubur. Nah, iya. akhirnya foto itulah yang digunakan sebagai dokumentasi kita Oh, gitu. pada 17 Agustus bahwa kita Indonesia merdeka. Oh, Bayangkan kalau waktu segitunya. itu tidak ada foto, Wah, udah kita tidak nggak akan tahu merdeka. tuh, nggak Betul bisa sekali. lihat tuh waktu itu kejadiannya gimana gitu kan. Iya. Dokumentasi secara gambarnya tuh, ya, wah mungkin udah disikat kali itu sama Jepang, kan nggak boleh nih, sampai dikubur coy. dikubur untuk mengamankan. Dikubur tuh ya buat ngamaninnya ya. Oke, foto ternyata ada fakta uniknya juga tuh. Jadi foto itu udah diambil, dikubur supaya nggak ketahuan sama orang Jepang pada waktu itu. Nah terus untuk kadang kan kita suka lihat tuh ada orang yang ternyata teks proklamasi itu begini, itu asli apa enggak sih, maksudnya gimana tuh, ada ceritanya juga nggak tuh? Iya, Bung ya, Duta? betul. Yang menarik Bung, teks asli itu sebenarnya yang sudah ditangani Bung Karno, ya itu sebenarnya dibuang. Oh dibuang. Dibuang oleh Soeharto Melik. Tetapi alhamdulillahnya disimpan oleh BM dia di saku celana. Oh, mungkin saya kali ini asli nih. Iya, Simpen kali. betul. Bagus nggak dijual sama dia dilihat. Ya karena Bung Karno ini sama seperti di rumah peninggalan di Pegangsaan 556. Itu kenapa sekarang menjadi tugu proklamasi, karena Bung Karno menjadi semua orang mendewakan. Gitu. Iya. Ya seperti itu, makanya teks asli itu oleh Soeharto Melik dibuang, tapi diamankan oleh BM dia baru 49 tahun kemudian, tepatnya 20 Mei 92 itu diserahkan ke Presiden Soeharto waktu itu. Dan sekarang teks proklamasi tersebut ada di Monumen Nasional atau mungkin di Monas ya. Berarti diselamatkan tuh ya. Mungkin itu yang udah ada coretan, udah Betul, apa segala segala macam. macam ya. Oh, ternyata tuh yang aslinya itu udah ada coretan dan segala rupanya. Jadi nggak yang bersih rapi begitu Ya. kayak yang mungkin beberapa orang pernah lihat, ternyata teks proklamasi begini, ternyata aslinya itu udah ada coretan dan Betul. udah ada segala Betul. rupanya di situ. Diselamatkan lah oleh BM dia ini. Betul. Gitu. Menarik mungkin ya. Pembahasannya mungkin nggak ada yang kita tahu nih, karena Iya. di buku sejarah tuh taunya seperti ini. Begitu, ternyata di balik kemerdekaan Indonesia ada fakta-fakta unik di dalamnya. Betul sekali, Bu. Begitu, luar biasa ternyata ya. Perihal sejarah kemerdekaan tadi udah kita bahas beserta fakta-fakta unik di dalamnya. Nah, sekarang kan mau 17-an itu biasanya tuh ada banyak kegiatan tuh Ibu. Iya. Kayak lomba-lomba, misalkan panjat pinang, balap karung dan lain sebagainya. Nah itu tuh kalau menurut Bung Duta tuh kegiatan seperti itu gimana tuh? Mungkin ada fakta-fakta unik lainnya atau gimana tuh? Iya. Berdasarkan sejarah. Ya justru yang sangat ironis sekali, kita perayaan kemerdekaan itu dengan panjat pinang, balap karung, makan kerupuk itu adalah mungkin simbol penjajahan dan penghinaan. Kenapa? Karena pada saat waktu penjajahan itu sudah ada. Oh gitu. Iya, contohnya balap karung sendiri waktu itu digunakan sebagai lomba dan dilihat dari penjajah, mereka ketawa-ketawa. Makan kerupuk, waktu itu kita nggak bisa makan, bikinlah makan kerupuk. Oh gitu. Panjat pinang yang kita tahu itu sebagai perayaan, ternyata di belakangnya terdapat simbol penjajahan dan penghinaan terhadap Indonesia. Oleh karena itu saya menentang untuk kemerdekaan tersebut, kita lakukanlah bagaimana supaya perayaan mendidik adalah seperti lomba mirip pahlawan. Oke. Gak usah yang bagaimana? Yang mirip pahlawan kayak
pahlawan Patimura. Iya. Cuman sarung sama baju Cuman oblong sarung juga sama ya kan. baju oblong, Ya, ya tapi kan? sisi kreatifnya kita lihat. Kaos Swan, Nah, kaos Swan. betul. Menyebut nama direct. Oh iya benar, Bangau. Ya, lomba naskah teks proklamasi. Iya. Ya, lomba baca teks proklamasi itu lebih mendidik, ya kan? Lebih mendidik ya. Ya, karena kalau kita bikin perayaan seperti itu, kita malah seperti orang yang tidak menghormati para pahlawan kita. Benar. Jadi kesannya nggak move on lah ya, masih Iya. ya lombanya gitu-gitu lagi, gitu-gitu Betul. lagi. Gimana? Yang padahal tuh di balik perlombaan tersebut tuh ada histori kelam, nggak Betul. kelam-kelam juga sih. Mungkin kalau buat beberapa orang yang tahu sih kelam ya, cuman Iya. warga kita ya hore-hore aja gitu. Ternyata di balik itu ada simbol penjajahan. Iya, sebenarnya seperti itu ya. Iya, betul. Makanya menarik juga ya. iya, makanya kita sebagai pemuda dan saya setuju betul dengan guru juga mentor saya juga sejarawan Asep Kambali untuk menghancurkan suatu bangsa, hilangkan ingatan generasi mudanya. Seperti itu. Contohnya begini, kalau Bung pernah nonton film Divergent, Iya. ya kan? Itu Iya. bagaimana ikatannya dihilangkan. Begitu juga misalnya saya orang jahat nih, ya saya kasih Bung hilang ingatan, ya. Kemudian dia bilang itu saya menjadi Bung hilang ingatan, lupa segalanya. Bung lupa, ingat nggak keluarganya siapa? Oh enggak dah, kan lupa segala. Nah, lupa pulang juga kan? Iya, lupa Kalau saya orang pulang jahat juga. saya bilang curi, Oh, iya. copet, ya kan? Itulah makanya kita harus belajar sejarah, jangan sampai menjadi amnesia sejarah. Iya. Seperti itu. Karena kita sekarang bisa istilahnya bersekolah dengan enak, bekerja dengan baik, itu adalah asal jasa dari andil para pahlawan. Betul. Dengan belajar sejarah itu dan menonton YouTube kita ini, nah ini salah satunya. Bagaimana kita menghormati para pahlawan kita, founding father, founding mother kita. Betul. Seperti itu. Karena negara yang besar adalah negara yang tak lupa akan sejarah. Jas merah, betul sekali. Iya, seperti itu. Betul Teman-teman dan para warga. Iya, betul. Demikian tadi pembahasan seputar sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Terus juga ada fakta-fakta unik ternyata di baliknya ya. Mungkin dari Bung Duta ada kata-kata mutiara yang dikutip, boleh disampaikan? Siap, saya mengutip dari founding father kita, Yes. Muhammad Hatta. Saya bacakan aja ya. Indonesia merdeka tidak ada gunanya bagi kita apabila kita tidak sanggup untuk mempergunakannya dalam memenuhi cita-cita rakyat kita. Cita-cita rakyat kita adalah hidup bahagia dan makmur dalam pengertian jasmani maupun rohani. Merdeka! Merdeka, luar biasa sekali tuh kata-kata mutiara dari Bung Hatta. Jadi tolong disimak, diresapi ya kepada para pemuda-pemuda dan warga-warga. Jadi dalam mengisi kemerdekaan jangan suka bermalas-malasan, harus Betul. giat, ya Betul. kan? Oke. Jadi kita sudahi dulu ya pembahasan sejarah kali ini bersama Bung Duta Sejarah. Apa dirimu punya apa namanya? Nickname-nya Nickname Patriot ya? Pemalu. Apaan tuh? Patriot pemuja masa lalu. Asik. Patriot pemuja masa lalu. Ya mungkin dari para warga-warga nih kalau mungkin ada coba dong, mau tahu dong sejarah apa, boleh nanti ditulis di kolom ya. Siap. Nanti kita coba cari tahu fakta-fakta unik tentang sejarah tersebut. Jangan lupa like, share, subscribe. Terus Merdeka. Merdeka. Ciao. Kayaknya enakan ciao ya, ciao itu enak di